Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai Sobat Pendidikan, selamat datang di channel ini. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like. Dan kalau kalian tidak suka dengan video ini, silahkan klik tombol dislike. Selalu jangan lupa subscribe channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini. Dan untuk sobat pendidikan, jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi channel ini terbaru. belajar itu sangat perhatian. Video ini dibuat untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar. Silakan digunakan sebijak mungkin tanpa merubah atau mengganti konten video yang ada dalam video ini tanpa seizin channel ini. Selamat menyaksikan. Labeling adalah proses memberikan informasi mengenai produk melalui label yang ditempelkan pada produk tersebut. Sedangkan barcode adalah kode batan yang berisi informasi unik tentang produk yang dapat dibaca oleh mesin. Dalam bisnis retail, labeling atau barcode probe digunakan sebagai sistem identifikasi produk. Barcode adalah pola visual garis-garis atau kotak yang mengkodekan informasi tentang suatu produk agar dapat dibaca oleh komputer. Barcode berisi data seperti nama produk, harga, dan informasi lain yang membantu dalam manajemen persediaan, penjualan, dan pelacakan produk di seluruh rantai pasokan. Tujuan labeling. Yang pertama, labeling membantu dalam mengidentifikasi produk secara jelas dan membedakannya dari produk lain. Yang kedua, memberikan informasi yang diperlukan kepada konsumen seperti komposisi, tanggal kadaluarsa, instruksi penggunaan, dan informasi nutrisi. Yang ketiga, memastikan produk memenuhi standar keamanan, kesehatan, dan lingkungan yang ditetapkan oleh regulasi pemerintah. Yang keempat, memberikan perlindungan kepada konsumen dengan menyediakan informasi yang jelas mengenai produk, termasuk potensi risiko yang terkait. Manfaat labeling. Yang pertama, memudahkan pelacakan produk dari asal-usulnya hingga sampai ke tangan konsumen. Yang kedua, memastikan konsumen dapat menggunakan produk dengan aman dan sesuai dengan instruksi yang tertera. Yang ketiga, membantu konsumen membuat keputusan yang lebih baik dengan memberikan informasi yang akurat dan transparan. Yang keempat, memastikan perusahaan mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku terkait informasi produk. Tujuan barcode. Yang pertama, salah satu tujuan utama dari barcode adalah untuk mengidentifikasi produk secara unik. Setiap produk memiliki kode barcode yang berbeda untuk membedakannya dari produk lain. Yang kedua, barcode membantu dalam pencatatan data secara cepat dan akurat. Dengan pemindaian barcode, informasi produk dapat dimasukkan ke dalam sistem dengan mudah dan tanpa kesalahan manusia. Yang ketiga, barcode membantu dalam meningkatkan efisiensi operasional. Dengan menggunakan barcode, proses pengelolaan persediaan, penjualan, dan pengiriman dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Dan yang keempat, barcode memungkinkan untuk melacak pergerakan produk dari gudang hingga ke titik penjualan. Hal ini membantu dalam manajemen persediaan dan pemantauan produk yang terjual. Manfaat barcode. Yang pertama, barcode memungkinkan pencatatan data produk dengan cepat dan akurat. Proses pemindaian barcode lebih efisien daripada pencatatan manual. Yang kedua, barcode membantu dalam manajemen persediaan dengan lebih efisien. Data persediaan dapat diperbarui secara real-time, memungkinkan pengelolaan stok yang lebih baik. Yang ketiga, barcode mengurangi kesalahan manusia dalam pencatatan data, sehingga meningkatkan akurasi informasi yang dikelola. Yang keempat, barcode membantu dalam menghemat waktu
karena proses pemindaian barcode lebih cepat daripada pencatatan manual. Jenis labeling dan barcode. Label informasi produk adalah label yang berisi informasi detail tentang produk, seperti nama produk, merek, dan informasi nutrisi. Label RFID adalah label yang menggunakan teknologi RFID untuk memungkinkan pelacakan produk secara real-time dan otomatis. Label warna adalah label yang menggunakan warna-warna tertentu untuk menarik perhatian dan membedakan produk dari yang lain. Barcode 1D adalah barcode yang terdiri dari garis-garis vertikal yang mewakili data dalam bentuk angka atau huruf. Barcode 2D adalah barcode yang menggunakan pola titik, persegi, atau segitiga untuk menyimpan informasi yang lebih kompleks. QR Code adalah jenis barcode 2D yang dapat menyimpan informasi dalam bentuk teks, URL, atau kontak. Data matrix adalah barcode 2D yang sering digunakan untuk menyimpan informasi pada komponen kecil atau dalam ruang yang terbatas. Dan terakhir adalah PDF 417 yaitu barcode 2D yang dapat menyimpan data dalam jumlah yang lebih besar. Teknologi dalam labeling dan barcode. 1D barcode, jenis barcode yang umum digunakan, seperti PC Universal Product Code dan EN European Article Number, yang terdiri dari garis-garis vertikal. 2D barcode, termasuk QR codes dan data matrix, yang dapat menyimpan lebih banyak informasi dibandingkan barcode 1 di dalam area yang lebih kecil. RFID Radio Frequency Identification, ID barcode, jenis barcode yang umum digunakan, seperti PC Universal Product Code dan EN European Article Number, yang terdiri dari garis-garis vertikal. 2D barcodes, teknologi dan alat, printer label, mesin yang digunakan untuk label produk, scanner barcode, alat yang digunakan untuk membaca barcode. NFC Near Field Communication, teknologi yang mirip dengan EFID tetapi dengan jangkauan yang lebih pendek. Digunakan dalam perangkat mobil untuk transfer data yang cepat dan aman. SATA, barcode printers, thermal printers, menggunakan panas untuk mencetak barcode pada label thermal. Biasanya digunakan untuk pencetakan volume tinggi. 2. Barcode scanners, handheld scanners, alat genggam yang umum digunakan di kasir atau gudang untuk memindai barcode. 3. Feed readers, handheld RFID readers, alat genggam untuk membaca data dari tag RFID. Fixed RFID readers dipasang di pintu atau tempat tertentu untuk memantau pergerakan barang dengan tag RFID. 4. Labeling software, design software, program untuk merancang label dengan informasi barcode, logo, dan teks lainnya. 5. Label applicators, alat otomatis atau semi-otomatis untuk menerapkan label pada produk atau kemasan dengan cepat dan akurat. Oke, selanjutnya kita akan membahas sebuah studi kasus tentang sebuah penataan produk pada toko-toko supermarket, yaitu Berdasarkan data yang ada, penataan produk di salah satu supermarket yaitu Carrefour. dia adalah jaringan terbesar di dunia dalam supermarket ini. Nah, dalam menggunakan beberapa strategi penataan produk yang sangat canggih, yaitu Strategi penataan produk dari Carrefour ada 4 yaitu 1. Penataan berdasarkan kategori 2. Penempatan produk impulsif 3. Zona produk segar 4. Produk penawaran khusus. Strategi penataan produk dari Carrefour ada 4 yaitu 1. Penataan berdasarkan Carrefour yaitu mengatur produk berdasarkan kategori yang jelas seperti produk segar, buah, sayur, produk susu, produk daging, dan kebutuhan rumah tangga. 2. Penempatan produk impulsif. Carrefour menempatkan produk impulsif seperti coklat, permen, dan majalah di dekat kasir. 3. Zona produk segar.
Produk segar seperti buah dan sayuran biasanya ditempatkan di bagian depan toko. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesan pertama yang segar dan sehat kepada pelanggan saat mereka memasuki toko. Produk penawaran khusus Carrefour sering menempatkan produk yang sedang dalam promosi atau diskon di tempat yang mudah terlihat, seperti di ujung lorong di area khusus promosi. Ini menarik perhatian pelanggan dan mendorong mereka untuk membelinya. Kesimpulannya adalah penataan produk di supermarket seperti Carrefour dan misalnya yang lainnya seperti Giant adalah hasil dari strategi yang dipikirkan dengan matang untuk meningkatkan pengalaman berbelanja pelanggan dan memaksimalkan penjualan. Terakhir adalah proses penerapan labeling dan barcode. Terdapat 6 tahapan proses dalam proses ini. Langkah pertama adalah menentukan kode barcode yang akan digunakan untuk produk atau barang tertentu. Selanjutnya, desain label dan barcode perlu dipersiapkan. Label harus mencakup informasi yang diperlukan seperti nama produk, harga, tanggal kedaluarsa, dan instruksi penggunaan. Setelah desain label dan barcode selesai, langkah berikutnya adalah mencetak label tersebut. Pencetakan label perlu dilakukan dengan kualitas yang baik agar informasi tercetak dengan jelas. Label yang telah dicetak kemudian diterapkan pada produk atau kemasannya sesuai dengan standar yang berlaku. Barcode perlu ditempatkan pada bagian produk yang mudah dipindai. Setelah label dan barcode diterapkan, data terkait produk dan barcode perlu dicatat dalam sistem manajemen persediaan atau database yang terkait. Hal ini penting untuk memudahkan pelacakan produk. Proses terakhir adalah pemindaian barcode pada produk saat akan disimpan di gudang, dijual, atau dikirim. Pemindaian barcode memungkinkan informasi produk terbaca oleh sistem dengan cepat dan akurat.